Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas al-arsy. Dan ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an sangat banyak di dalamnya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ya Isa, sungguhnya aku mewafatkanmu. Dan mewafatkan di sini artinya adalah bukan kematian. Akan tapi wafat yang dimaksudkan di sini adalah tertidur. Sebagaimana ini adalah penjelasan para ulama kita. Karena wafat di dalam Al-Quran juga berarti tidur. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul An'am, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian di malam hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya wafat di sini adalah tidur dan bukan wafat yang sebenarnya yang berarti kematian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafi'uka ilayya, dan aku angkat engkau kepadaku. Dan kita ketahui bahwasanya mengangkat sesuatu tentu ke atas. Dan ini adalah salah satu dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu." Kepada Allah Subhanahu wa taala naik al-kalimut thayyib, yaitu ucapan-ucapan yang baik. Wal 'amalus shalihu yarfa'uhu, dan amal-amal saleh yang mengangkatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga berada di atas. Dan begitu juga para nabi sebelum nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Salah satu dalilnya adalah pengingkaran Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihi salam ketika memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Fir'aun mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba." Berkata Fir'aun kepada Haman, "Ya Haman, bangunkan untukku sebuah sarha, sebuah bangunan yang tinggi yang bisa mencapai ke langit. Kemudian fa'attali' ila ilah Musa, kemudian aku akan melihat ilahu Musa, yaitu Tuhannya Musa. Wa inni la'adunnuhu kadhiba, dan sungguh aku mengira bahwasanya Musa itu pembohong." Di sini Fir'aun ingin melihat Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan ini sebagai bentuk pengingkaran Fir'aun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam telah mengabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Dan begitu juga ayat-ayat yang lain sangat banyak di dalam Al-Quran. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya dalil yang menunjukkan
Allah Subhanahu wa taala di atas lebih dari 1000 dalil. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya atau ketika beliau bertanya kepada seorang budak wanita dan mengatakan aina Allah? Di mana Allah? Ini yang bertanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagian orang mengingkari pertanyaan seperti ini dan mengatakan tidak boleh kita bertanya di mana Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada budak tersebut, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak wanita tersebut mengatakan, "Fis sama." Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini di antara dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas dan tidak berada di mana-mana sebagaimana anggapan sebagian kaum muslimin atau sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Dan perkataan atau anggapan yang mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana ini memiliki konsekuensi yang tidak baik dan tidak layak untuk disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kalau kita mengatakan Allah di mana-mana, berarti Allah Subhanahu wa taala ada di tempat-tempat yang kotor, ada di tempat-tempat yang najis, ada di tempat-tempat yang tidak layak untuk disebutkan. Ini konsekuensi dari mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana. Al-Qur'an kemudian hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Maka kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai pegangan, sebagai petunjuk kita dalam berakidah, dalam beramal, kita harus mengikutinya. Kemudian ada sebagian orang juga mengatakan, bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya? Dan ini juga tentu satu hal yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa ma'akum aina makanu." Huwa ma'ahum aina makanu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Tapi di sini perlu kita ketahui bahwasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya itu ada dua. Ada kebersamaan yang sifatnya umum, ada kebersamaan yang sifatnya khusus. Kebersamaan yang sifatnya umum ini adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dengan ilmunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka, Allah Subhanahu wa taala melihat mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan ini mencakup semua makhluk. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama ini mencakup semua makhluk. Kemudian kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang beriman. Allah bersama orang-orang yang taat. Dan artinya di sini adalah arti kebersamaan yang khusus ini adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yaitu dengan pertolongannya, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Dan inilah makna dari ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, kita bayangkan seperti kebersamaan makhluk dengan makhluk. Makanya di sini ada penjelasan yang penting untuk kita sampaikan, bahwasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kemudian ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, itu ada dua sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerupai makhluknya. Kita harus mengatakan bahwasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya tidak seperti kebersamaan manusia dengan
manusia atau makhluk dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat dan Maha mendengar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini kita harus pahami bahwasanya ketika kita memahami kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, jangan kita samakan kebersamaan makhluk dengan makhluk. Tentu perbedaannya adalah seperti perbedaan pencipta dengan yang diciptakan. Kemudian yang kedua, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya tidak bertentangan dengan kebersamaan makhluknya. Karena ini pun terjadi pada makhluk. Sebagaimana orang-orang Arab mengatakan, la yazalu au ma zilna namshi wal qamaru ma'ana. Kami senantiasa masih berjalan dan bulan bersama kami. Padahal bulan berada di atas dan mereka berada di permukaan bumi atau di tanah berjalan, akan tapi bisa dikatakan bersama, karena kebersamaan itu tidak harus menyatu, tidak harus menempel. Kita katakan orang hidup bersama keluarganya, tidak harus dia berdekatan, berdempetan, tidak harus. Atau kita mengatakan misalnya orang hidup bersama sahabatnya, tidak harus kemudian dia itu hidup berdampingan. Terkadang temannya keluar kemana, akan tapi kita pahami dari itu semua bahwasanya mereka hidup bersama dalam artian tinggal di satu tempat. Jadi ini diantara yang harus kita pahami bahwasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya tidak harus Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, berada di satu tempat, tidak harus, karena kebersamaan sebagaimana arti ma'iyah, kebersamaan dalam bahasa Arab adalah tidak harus bersatu, ya. Maka begitu juga yang harus kita pahami ma'iyah yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu dengan bahasa Arab yang dipahami oleh orang-orang Arab. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, dan sekali lagi sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas.